Sebelum waktu dibuat, ada sebuah kubus yang entah dari mana asalnya, tapi kubus itu memiliki kekuatan yang dapat menciptakan planet Cybertron beserta isinya, dan saat para ras hidup harmonis, muncullah kebaikan dan kejahatan yang membuat perang besar dan menghancurkan planet itu, hingga akhirnya kubus itu terlempar jauh keluar angkasa, sehingga sampai saat ini, beberapa kelompok masih mencari kubus itu ke seluruh penjuru galaksi, dan katanya kubus itu sudah jatuh ke planet bumi. Sedangkan di bumi, tepatnya di Qatar, para tentara Amerika yang dipimpin oleh Kapten Lennox baru saja pulang dari misi mereka, di mana Lennox berencana akan segera pulang karena ingin segera bertemu dengan anak istrinya. Namun 10 mil dari mereka, pangkalan mendeteksi kalau helikopter asing sedang menuju ke sana, sehingga karena tidak ada jawaban dari helikopter itu, pangkalan pun memerintahkan 2 pesawat jet untuk mengawalnya, dan anehnya nomor seri di helikopter itu tercatat sebagai pesawat yang sudah jatuh pada 3 bulan yang lalu. Radar, where's the inbound? Bogey's 5 miles out, sir. Dan di tenda akhirnya Lennox menerima panggilan dari istri dan anaknya yang sudah lama menunggu kepulangannya, di mana Lennox pun sangat senang karena baru pertama kali melihat anaknya yang sudah lahir. 4500X, something's not right. Bogey's on the deck. Lalu setelah helikopter itu mendarat, tiba-tiba sinyal di pangkalan tersebut menjadi terputus yang membuat semua pasukan mengepung helikopter itu, dan ternyata 3 pilot, power down now. Have your crew step out or we will kill you. ya, ternyata itu adalah robot alien, di mana Lennox dan para tentara lainnya jadi sangat panik. Dan juga ternyata kalau robot itu mencuri semua dokumen rahasia milik militer Amerika. Lalu kita beralih ke sebuah sekolah di Los Angeles, di mana Sam, seorang anak yang dicap aneh, sedang melakukan presentasi yang menceritakan kalau kakek buyutnya adalah seorang penjelajah terkenal bernama Archibald, karena dia adalah orang pertama yang menjelajahi ke lingkar Arktik. So that's the story, right? Tapi saat Sam memperlihatkan barang milik kakeknya, dia pun malah berjualan barang-barang tersebut, terutama kacamata kakeknya yang belum diketahui berapa harganya, sehingga Sam memberitahu mereka kalau ingin mendapatkan barang-barang ini, mereka bisa membelinya di eBay miliknya. Okay, might be a pop quiz tomorrow. Sorry. 50, 40, Sam. 30. Yeah. Okay. Karena hal itu, gurunya akan memberikannya nilai B- karena bukannya presentasi tapi malah jualan, sehingga saya memberitahunya kalau di luar saat ini ayahnya sedang menunggunya, karena jika saya mendapatkan nilai A, maka ayahnya akan membelikannya sebuah mobil, di mana hal itu adalah mimpi terbesar dari setiap remaja. Yes! Ya, akhirnya saya mendapatkan nilai A-, sehingga ayahnya langsung membawanya ke tempat mobil bekas. What is this? You said half a car, not half a piece of crap, Dad. Lalu di sana Bobby sebagai pemilik showroom menyambut customernya dan tahu kalau ini adalah mobil pertama untuk seorang remaja. Akhirnya Bobby memberikan nasihat kalau ikatan pengendara dan mobilnya seperti hubungan mistik, begitu juga hubungan Bobby dan ibunya. Tapi saat melihat mobil kuning bergaris seperti mobil balap, membuat Sam pun langsung tertarik, yang padahal kalau mobil ini bukan berasal dari showroom tersebut, dan mekanik di sana juga tidak pernah melihat mobil itu ada di sini, sehingga karena melihat keuntungan, Bobby pun memberi harga sebesar $5.000 yang membuat Ron tidak tertarik, di mana saat mereka akan melihat mobil lainnya, tiba-tiba with racing stripes over there. The Butte.
Holy cow. I get a sledgehammer and knock this right out. Hey, Manny! That one's my favorite. Drove all the way from Alabama. Sedangkan di Washington DC, John yang merupakan seorang menteri pertahanan, dia mengundang para ahli security cyber karena saat kemarin pangkalan udara mereka di Qatar sudah diserang dan saat itu terjadi jaringan militer mereka juga sudah diretas dan petunjuk satu-satunya yang dimiliki hanyalah suara ini. Maka dari itu, pihak pemerintah membutuhkan semua para ahli di sini untuk mencari tahu siapa pelaku peretas itu karena saat ini Presiden sudah membuat tim khusus yang sedang bergerak di wilayah Teluk Arab sehingga John meminta semua orang untuk bekerja dengan cepat. Lalu di rumah Sam, dia melihat kembali barang jualannya di eBay yang belum juga ada penawaran sehingga Sam segera bersiap karena hari ini dia akan pergi ke sebuah pesta dan saat menemui kedua orang tuanya di bawah, Judy memperingatkan Sam kalau jam 11 malam Sam harus sudah berada di rumah. Sedangkan saat ini istrinya Lennox sedang melihat John di berita yang mengatakan kalau pangkalan di seluruh dunia sekarang sedang dalam keadaan siaga tertinggi mereka akibat serangan misterius dari senjata canggih dan di gurun sendiri kelompoknya Lennox sedang bingung dengan makhluk apa yang menyerang mereka kemarin dan yang tidak mereka tahu kalau saat ini gerak-gerik mereka sedang diawasi. How about you use those magic voodoo powers? I got no communication with Ariel. And my radio's fried. Dan kembali ke Sam, akhirnya dia pun sampai di pesta yang diadakan di taman di mana Michaela wanita yang paling juga berada di sana dengan pacarnya ialah si Trent tukang bully yang tahu kalau Sam pernah gagal masuk ke tim football di sekolah. Let's go call your mom. Tapi karena malu Sam pun tidak mengakuinya dan dia beralasan kalau Sam kesini karena sedang mencari bahan untuk menulis bukunya sehingga Michaela menghentikannya agar Trent tidak membuat keributan. Namun saat Michaela ingin menyupir, Trent malah melarangnya dan meminta Michaela agar duduk manis di belakang saja yang tentunya membuat dia pun muak dan pergi. Sehingga karena melihat kalau wanita pujaannya pulang berjalan kaki, Sam pun langsung memohon pada temannya untuk kali ini saja dia pulang sendiri dan akhirnya Sam mengeluarkan rayuan mautnya yang membuat Michaela pun akhirnya naik ke sana. There you go. Lalu Michaela menyangka kalau Sam adalah anak baru, akhirnya Sam memberitahunya kalau selama ini mereka sudah berada di satu kelas yang sama, namun tiba-tiba mobil ini malah mogok yang membuat Sam pun panik dan mengklarifikasi kalau ini bukan situasi romantis yang dia sengaja buat, tapi karena kesal akhirnya Michaela mengecek mesin mobil itu. Wow, nice headers. Dan saat melihatnya, Michaela sangat terkesan kalau mesin mobil ini sangat garang. Begitu juga dengan Sam yang terkesan oleh badannya Michaela yang uhuy. Namun karena mobil ini tidak mau menyala, akhirnya Michaela memutuskan untuk pulang jalan kaki saja. Tapi... Lalu keesokan harinya, orang-orang di pusat komando militer sedang sibuk mencari pelaku peretasan tersebut. Begitu juga dengan presiden dan para stafnya yang sedang melakukan perjalanan, namun yang mereka tidak tahu kalau di dalam sana ada penyelinap. Sehingga Maggie dan yang lainnya kembali mendengar suara itu lagi yang ternyata saat dilacak berasal dari pesawat presiden, di mana Maggie pun langsung memberitahu mereka semua. Code Red, we have a breach. I'm in the cargo hold. Clear. Clear. Air Force One, someone on board has breached the military network. You gotta cut the hotlines. Sir? Cut all server hard lines now. POTUS mainframe. Shots fired in the underdeck. Repeat, shots fired.
Lalu saat pesawat itu sudah mendarat, robot itu langsung masuk ke dalam mobil polisi untuk memberikan data hasil curiannya, tapi yang muncul adalah data akun eBay milik Sam. Dan Sam yang mendengar kalau mobilnya tiba-tiba menyala, dia pun langsung pergi mengejarnya karena ingin menangkap pencuri itu. Hello? My car's been stolen! Ya, karena melihat mobilnya menjadi robot, Sam pun langsung mencoba mendekatinya, tapi... Car's yours! Listen. Good, you're here. See your hands. No. Sedangkan di militer, karena mereka semua bingung, akhirnya Maggie memberitahu kalau peretas itu berhasil membobol jaringan hanya dalam 10 detik saja, yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh komputer super, sehingga Maggie menyimpulkan kalau sepertinya ada makhluk yang berbasis komputer sedang menyerang bumi, yang tentunya karena terdengar gila, akhirnya John menantang Maggie untuk membuktikannya, dan jika tidak bisa, maka Maggie akan dikeluarkan dari tim ini. Dan di kantor polisi mereka semua mengira kalau Sam adalah pengguna obat terlarang karena mengaku kalau mobilnya sudah berubah jadi robot, sehingga mereka terus menekan Sam untuk segera mengaku. You on drugs? Lalu di Qatar, Lennox bersama timnya kaget kalau papan itu tiba-tiba terjatuh, yang ternyata... Dan setelah mengantar anak itu ke rumahnya, Lennox langsung meminjam HP dan menghubungi pangkalan, dan karena John diberitahu kalau mereka adalah anggota yang bertahan dari serangan robot itu, akhirnya pangkalan mengirimkan bantuan udara kepada mereka, di mana John tidak percaya dengan apa yang dia lihat sendiri. What is that? Whiskey at time 0300 Zulu. 7-man team north of Orange Smoke. Friendly's in the area. You're checking switch lines to Killmax 1 Alpha, 300 feet danger. You cleared hot. Got a beam rider incoming. Race on it. Receiving radar jamming in vicinity. Freaking way, that thing's still not down. Teams requesting 105 Sable. Karena hal itu, John meminta agar Lennox dan anggotanya segera dibawa ke Amerika dalam waktu 10 jam. Bring him home. Sedangkan Maggie, dia pun diam-diam membawa data tersebut kepada temannya, ialah Glenn, seorang hacker handal, karena hanya dialah yang bisa memecahkan kode-kode sulit. Dan saat Glenn memecahkannya, ternyata banyak sekali simbol-simbol aneh di sana. Lalu... What's Sector 7? Dan keesokan harinya, saat Sam sudah pulang ke rumah, tiba-tiba mobil miliknya kembali lagi, yang tentunya membuat Sam pun langsung melarikan diri.
Ya, ternyata Sam tidak sengaja jatuh di depan Michaela, namun karena terlihat sikapnya aneh, Michaela pun langsung mencoba untuk mengejarnya. Lalu dengan panik, saya meminta tolong pada polisi itu, tapi... Yang ternyata alasan robot ini mencari Sam karena dia sudah menjual kacamata milik kakeknya di eBay, tapi karena takut Sam pun langsung melarikan diri. Sam, what is that thing? You have to get in the car. Sam! He's a kick-ass driver. Lalu mobil itu mengunci Sam dan Michaela di dalam, tapi karena ketahuan akhirnya... He's gonna kill me! Setelah itu Sam sempat mengira kalau robot super ini pasti produk buatan Jepang, namun akhirnya robot itu berbicara pada mereka kalau sebentar lagi teman-temannya yang manusia sebut sebagai alien akan datang ke sini, sehingga Sam dan Michaela diminta untuk masuk ke dalam. And go where? Dan karena Michaela tidak ingin duduk di kursi supir, akhirnya saya merayunya agar Michaela mau duduk di pangkuannya. Tapi karena Michaela bilang kalau mobil ini jelek, akhirnya mereka pun dikeluarkan dan mobil itu melakukan ini. I mean, $4,000 just drove off. Explosions everywhere! Whoa! Sweet!
Lalu robot ini adalah Optimus Prime dan tahu kalau Sam adalah keturunan dari Archibald. Akhirnya dia memperkenalkan anggotanya yang disebut Autobot, dimulai dari Jess, letnan mereka, lalu Ironhide sang ahli senjata, dan Ratchet adalah petugas medis mereka, lalu yang terakhir adalah Bumblebee penjaganya Sam, tapi sayangnya prosesor vokalnya rusak dan masih dalam tahap perbaikan. His vocal processes were damaged in battle. Dan alasan mereka kesini karena mencari Allspark yang juga diburu oleh Megatron, di mana saat planet asalnya hancur akibat Megatron pemimpin dari Decepticon, Allspark itu hilang keluar angkasa, tapi saat diikuti jejaknya mengarah ke planet bumi dan ditemukan oleh kakeknya Sam. Lalu karena senang kalau sudah menemukan robot alien, dia pun tidak sengaja menyalakan navigasi milik Megatron dan koordinat dari kubus itu berpindah ke kacamatanya. Dan jika Megatron berhasil mendapatkannya, maka dia akan mengubah seluruh mesin di dunia ini menjadi pasukannya, yang artinya kehidupan di planet ini akan musnah. Please tell me that you have those glasses. Sedangkan di dalam pesawat, Lennox dan timnya sedang memeriksa buntut robot kalajengking itu, tapi dan Maggie kini harus berada di kantor polisi bersama Glenn yang terus makan donat di sana. Dan saat tim penyelidik datang, tiba-tiba Glenn berperilaku sebaliknya kalau yang bersalah adalah Maggie, karena Glenn hanya mengikuti perkataannya saja, sehingga Maggie memberitahu isi dokumen itu tentang seorang bernama Sam dan sebuah lokasi bernama Sektor 7. Whatever fell out of the sky ended up right. Lalu di tempat Sam, dia pun akan masuk ke dalam rumah untuk mencari kacamata itu, namun karena para Autobots terlalu besar dan takut membuat orang tuanya panik, Sam pun meminta mereka untuk segera bersembunyi. I hope he's okay. Okay. Please hurry. Tapi masalahnya kacamata itu ditaruh di dalam tas yang tiba-tiba tidak ada di kamarnya, sehingga mereka pun paciweh. Namun This isn't hiding. This is my backyard, not a truck stop. Sam. akhirnya saat Optimus berubah kembali, Sam meminta waktu selama 5 menit agar mereka tetap tenang. Tapi Move! Get away. What's the matter with you? Can't you I'm trouble in the room. I'm already stressed out enough. to be quiet? Judy, get under the table. Move it. Wow, that was tingly. ya, karena hal itu kedua orang tuanya langsung mencari Sam, namun karena terlihat dari pintu ada cahaya aneh, akhirnya mereka menggedor pintu itu. Dan saat Sam sudah menyembunyikan Mikaela, dia pun sempat dituduh sedang coylai oleh ibunya yang membuat Sam pun malu. Sehingga karena percakapan mereka mulai aneh, Mikaela pun akhirnya keluar dan ibunya bangga karena Sam membawa wanita yang sangat cantik. Lalu setelah Sam menemukan kacamata itu, tiba-tiba di luar Simon, agen dari Sektor 7, memaksa masuk ke dalam rumah karena laporan anaknya mengenai mobil yang sudah dicuri telah mengganggu keamanan nasional. Tapi karena anak buahnya merusak taman, Judy pun sangat marah, di mana saat Sam keluar, Simon pun langsung diberitahu kalau anak itu sudah berkontak secara langsung, sehingga You hurt my dog! I'll kick your ass! Dan ternyata Simon juga tahu kalau akun eBay milik Sam bernama Ladiesman sudah dicari oleh para Aryan, sehingga karena terus mengelak, Simon mengancam Sam kalau dia akan dikurung selamanya. Dan juga catatan kriminal milik ayahnya Mikaela akan Simon gunakan sebagai alasan memenjarakannya. Tapi tiba-tiba It is time to talk. I can't see it. Shift your weight. ya, akhirnya untuk pertama kalinya Simon melihat wujud alien yang selama ini dia cari, di mana Sam dan Mikaela langsung membalikan keadaan dan menanyai balik tentang apa itu Sektor 7 dan kemana orang tuanya Sam dibawa. Tapi karena Simon tidak mau menjawab, akhirnya setelah itu mereka semua ditinggalkan di tiang tersebut. Tapi ternyata kalau mereka sudah menghubungi bala bantuan. Incoming!
yet. Really good rad ready. Did 1 and 2. Come on in. 12 o'clock. They're right up the nose. I got it. That's it, right there. Bark him, bark him. Okay, I'm tracking him. I got him. Stop going down the street. He's got no IR signature. Where'd he go? I lost him. They were coming around. Tapi karena hal itu, akhirnya para helikopter menemukan Bumblebee dan langsung melumpuhkannya. Take the shot, Rip. Get it. Take the shot. Dan karena Optimus tidak ingin menyakiti manusia, dia pun membiarkan Bumblebee tertangkap dan akan mencari cara lain. Sedangkan di pangkalan militer, tiba-tiba di sana diserang oleh virus yang mengakibatkan semua komunikasi jadi terputus sehingga John diberitahu oleh Tom, pemimpin dari divisi Sektor 7, kalau saat pendaratan di Mars mereka semua menemukan ini. Dan diyakini kalau makhluk yang menyerang di Qatar berjenis sama, sehingga saat Lennox baru sampai di pangkalan, dia pun dipanggil lagi untuk bertugas, sedangkan Maggie dan Glenn mereka langsung diminta oleh John untuk menjadi penasihatnya. Yang ternyata kalau mereka menuju ke Sektor 7, tempat paling rahasia, dan tidak jauh dari sana para Autobot sedang mengikuti koordinat itu. Dan untuk menghargai pengorbanan dari Bumblebee, Optimus meminta mereka semua untuk tetap fokus dalam misinya mendapatkan Allspark dan menghancurkannya dengan mengarahkan ke dadanya. Karena bagi Optimus, spesies manusia memiliki keberanian untuk melindungi yang lemah, begitu juga dia akan mengorbankan nyawanya demi kedamaian planet ini. Roll out. We roll. Lalu karena Tom meminta Sam untuk mau bekerja sama, dia pun meminta syarat kalau orang tuanya harus aman. Begitu juga dengan catatan kriminal ayahnya Mikaela harus dihilangkan, sehingga Tom pun akan mempertimbangkan semuanya. Man's an extortionist. Ya, mereka pun kaget saat melihat robot yang diperkirakan sudah berumur ribuan tahun, sehingga Sam memberitahu semuanya kalau itu adalah Megatron, pemimpin dari Decepticon yang sedang mencari Allspark. Ialah sebuah kubus yang dapat merubah benda menjadi robot, dan karena perkataan Sam, mereka semua diajak untuk ikut ke ruangan lainnya. Follow me. Dan ternyata kalau kubus itu juga berada di sini, yang tepatnya sudah berada di bumi saat 10.000 tahun sebelum Masehi. Dan alasan bendungan ini dibangun karena dapat meredam energi agar tidak bisa dideteksi oleh manusia maupun alien. Ya, karena robot kecil itu juga berada di sana, akhirnya Starscream menyuruh semua Decepticon untuk segera bergerak. Dan untuk menunjukkan energi yang dimaksud, mereka pun dibawa ke ruangan khusus di mana sebuah HP diletakkan di dalam karena radiasi dari kubus akan ditembakkan ke HP itu. We're able to take the cube radio. Mean little sucker, huh? Lalu Starscream yang sampai lebih dulu, dia pun langsung menembakkan rudal di sana sehingga orang-orang di dalam langsung panik dan robot itu mematikan alat pembeku dari Megatron. They're popping our generators.
Dan karena genting, Sam memaksa Simon untuk membawanya pada Bumblebee yang tentunya Lennox terpancing karena hanya mobil itu yang dapat menolong mereka, sehingga John meminta Simon untuk menurutinya. The cube is here, and the Decepticons are coming. Lalu saat Bumblebee sudah tenang, dia pun langsung dibawa ke lokasi Allspark. Dan Lennox menjelaskan jika tidak ingin berhadapan dengan Megatron di sini, maka kubus itu harus segera dibawa ke kota dan disembunyikan di sana, dan agar berjalan lancar mereka harus dibantu oleh angkatan udara, sehingga Simon langsung membawa mereka menuju ruangan komunikasi sedangkan Sam membawa kubus itu ke kota. Affirmative. Warning. NBE-1. This way. Set up perimeter around the yellow vehicle. Tapi di ruangan itu, sayangnya radio tersebut tidak memiliki mic yang membuat semua orang panik, namun Maggie meminta Glenn untuk menggunakan komputer itu dan membuat sandi Morse ke pangkalan udara. Turn it around. Okay, let's see. Sedangkan di luar, akhirnya mereka bertemu dengan kelompoknya Optimus yang langsung mengawal mereka. Lalu di ruangan, karena ada yang mencoba mendobrak pintu, akhirnya mereka semua langsung menahannya, sehingga saat berhasil terhubung, John langsung memberikan kode Morse khusus agar pihak angkatan udara langsung bertindak. Sir, I have an authenticated airstrike order from SecDef. Tapi di jalan, kelompok Decepticon berhasil menyusul para Autobot sehingga Optimus langsung menghadangnya. Dan di ruangan itu akhirnya robot tersebut terkena senjata makan tuan, ditambah kalau pihak angkatan udara akan mengirimkan F-22-nya ke kota. Namun Ironhide tahu kalau Starscream sedang menuju ke sini, sehingga keadaan pun jadi tidak kondusif. Back up! Back up! Infantry! Coming! Dan karena serangan itu, kaki Bumblebee pun jadi putus yang tentunya membuat Sam sangat khawatir, tapi Lennox diberitahu kalau kapal Black Hawk akan tiba di sana, tapi... Decepticon pump! Lalu karena Megatron sampai di sana, membuat Lennox menyuruh para warga untuk segera lari, sedangkan Mikaela dia akan membawa Bumblebee bersamanya. Tapi karena keadaan mereka kini terkepung, akhirnya Lennox meminta Sam untuk pergi ke atas gedung sambil menyalakan flare agar pihak militer bisa membawa kubus itu. Dan karena pasukan Black Hawk sudah dekat, Ironhide pun akan melindungi Sam sampai dia naik ke atas. Decepticons attack! I'm going! Prime! Megatron! Don't stop!
Tapi karena Sam tidak sengaja terjatuh, akhirnya benda-benda di sekitar terkena radiasi kubus itu, di mana keadaan pun semakin kacau. Ya, akhirnya robot tank itu mati dan saat sudah sampai di atas, dia pun segera bergegas menyalakan flare itu dan... Namun saat Sam sudah terpojok, dia pun tetap bersikeras untuk tidak memberikan kubus tersebut yang akhirnya... So unwise. I got you. Dan Optimus langsung memberitahu jika dia tidak bisa mengalahkan Megatron, maka Sam harus mengarahkan kubus itu ke dadanya, sehingga saat sudah mengerti mereka pun bertarung. No, it's just me, Prime. Lalu Lennox yang melihat kalau robot itu akan membantu Megatron, akhirnya dia menyuruh Epps untuk memberikan tanda penyerangan pada F-22 karena dia akan melakukan ini. Target mark, still waiting. F-22s were still waiting. Tapi Starscream pun langsung mengganggu para pesawat jet itu, namun mereka tetap berhasil melancarkan tembakannya pada Megatron. Dan saat Sam disuruh untuk mengarahkan kubus itu pada dada Optimus, tiba-tiba... No, Sam! Ya, akhirnya Megatron berhasil dikalahkan dan Optimus berhutang nyawa kepada Sam, tapi sayangnya Jess tidak berhasil diselamatkan, sehingga Bumblebee akhirnya berbicara kalau dia ingin tinggal bersama Sam di planet ini. Yes. Lalu di keesokan harinya, John mengumumkan kalau Sektor 7 sudah resmi dibubarkan dan mayat dari para robot itu akan dibuang ke samudra terdalam di planet Bumi, di mana di sisi lain kalau Lennox akhirnya bisa pulang ke rumah dengan tenang, sedangkan Optimus dia akan menunggu para Autobots lain di planet Bumi, sehingga cerita pun tamat.